Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yuli. Jadi ini pertama kalinya aku bikin konten terus aku upload di YouTube gitu. Jadi mohon maaf kalau penampakannya tidak sebagus video kebanyakan dari segi kualitas dan backgroundnya ya. Jadi pertama-tama sebenarnya yang pengen aku share di sini adalah pengalaman aku sepanjang aku menjadi seorang ibu rumah tangga. Mungkin ada di sini teman-teman yang juga merasakan hal yang sama seperti aku, yaitu tingkat stres yang tinggi, badan yang lemes, terus berat badan yang naik signifikan, dan juga keluhan-keluhan yang tiba-tiba datang semenjak kita menjadi seorang ibu rumah tangga. Seperti misalnya sakit dengkul, sakit pinggang, sakit kepala, dan juga tiba-tiba mungkin ada yang punya benjolan-benjolan di tubuh. Nah kalau di aku memang pernah sakit pinggang dan divonis syaraf kejepit, tapi itu murni sebab aku jatuh 2 kali duduk di 2017. Tapi udah di fisioterapi, sekarang udah sembuh. Yang pengen aku bahas di sini adalah sakit di luar saraf kejepit itu, yaitu meliputi satu sakit dengkul saat aku akan berdiri dari jongkok, terus yang kedua tuh eksim di tangan dan kaki, gatal-gatal. Terus yang ketiga tuh ada berat badan yang signifikan naik, terus ada benjolan di tiroid, terus aku juga sempat jerawatan semuka, ini tinggal bekas-bekasnya aja nih. Terus haid aku juga tidak lancar, itu sih yang aku alami gitu. Nah, jerawat aku tuh tidak sembuh meskipun aku udah ke dokter kecantikan, udah pindah-pindah klinik dan juga ganti-ganti produk. Apa yang sebenarnya terjadi sama aku? Nah dari situ akhirnya aku cari tahu, aku cari-cari di sosial media, terus aku baca-baca pengalaman orang-orang di Google, terus aku nonton YouTube. Nah aku bisa menyimpulkan di situ bahwa aku itu depresi. Nah aku nggak tahu sih secara ilmiahnya itu apa namanya, tapi memang belakangan semenjak aku punya keluhan ini semua, aku itu sering marah, aku emosian, aku menyimpan dendam bahkan sama suami aku sendiri. Memang belakangan ini aktivitas aku tuh banyak banget. Aku baru memulai usaha, terus aku banyak PR, kerjaan aku banyak lah pokoknya gitu. Dan juga mungkin aku termasuknya kaget ya karena dalam 1 tahun ini aku baru satu rumah sama suami dan baru mengenal dia lebih dalam di sini. Karena sebelumnya 4 tahun sebelumnya itu kami LDR terus. Emosi seperti apa yang mempengaruhi kesehatan aku? Ya, ini dia pertanyaannya. Emosi yang aku rasakan mungkin sedikit banyak akan sama dengan yang teman-teman rasakan di rumah. Setiap harinya tuh ada aja cekcok. Tapi parahnya, masalah kecil aja aku bisa semarah itu loh. Mungkin karena aku terlalu independen dan aku berpikir aku bisa hidup tanpa suami. Jadi aku sering beberes rumah sambil marah. Ditambah aku dengerin lagu-lagu galau, jadilah emosi aku tuh penuh setiap hari. Kayak misalnya nyuci piring ya, kayak sambil awas lo ya, lihat aja lo ya, kayak gitu-gitu. Sampai aku merasa ngaca, kok tiroid aku kayaknya membesar ya, badan aku sakit semua, bahkan baru bangun tidur pun sakit, dengkul aku sakit, gatal-gatal aku semakin parah. Nanti aku sertakan fotonya ya, kayak apa kaki aku yang gatal-gatal itu. Lalu aku balik lagi, aku ingat kesimpulan yang pernah aku baca, bahwa emosi dalam diri ini adalah sumber dari semua penyakit yang ada di tubuh kita. Bahwa dendam adalah makanan kanker dan stres itu memicu dropnya kesehatan kita. Nah akhirnya pada suatu malam aku ajak suami aku tuh bicara. Aku minta maaf, aku minta dia untuk bantu aku keluar dari emosi dan dendam ini. Aku menumpahkan apa yang aku rasakan, dia juga sebaliknya. Kami akhirnya memulai komitmen baru. Nah, singkat cerita, aku kemudian memulai untuk defisit kalori. Selama ini aku defisit kalori, OCD, yang lain-lain, tapi nggak pernah berhasil karena aku stres, jadi makannya banyak. Nah, dalam sebulan ini aku defisit kalori, tidur aku lebih cepat, bangun aku lebih pagi, aku santai memikirkan usaha aku, terus aku tidur siang. Apa yang terjadi? Perlahan-lahan berat badan aku turun, aku haid, dengkul aku udah gak sakit, eksim aku sembuh, dan benjolan aku kelihatan mengecil.
Dan yang paling kelihatan adalah jerawat aku hilang. Orang-orang terdekat aku tiba-tiba bilang kalau aku kelihatan lebih segar daripada sebelumnya, yang mandinya siang, jarang sisiran, dan yang pasti lebih baik lah gitu kelihatannya gitu. Nah, ini adalah pencapaian yang dari awal aku pengen share ke kalian, bahwa benar stres itu adalah penyebab sebagian dari penyakit ibu rumah tangga. Dendam itu apalagi sama suami itu makanan cancer. Ini juga diperkuat sama aku pernah dengar cerita ceramah Ustadz Danu, sakit dengkul itu kita mesti minta maaf sama suami kalau mau sembuh. Dan itu benar. Mungkin ini kelihatannya tidak adil ya, kenapa hanya ibu rumah tangga yang kayak gini, yang banyak keluhan, yang banyak penyakit. Mungkin jawabannya karena laki-laki itu lebih luas hatinya, lebih free, tidak memikirkan sesuatu dalam-dalam. Secara kasarnya bisa dibilang bodoh amat gitu kan orangnya. Nah, aku bersyukurnya di sini suami aku kooperatif banget. Dia bisa diajak komitmen. Dan komitmen baru kami itu dia lebih berhati-hati aja bicara sama aku dan sebisa mungkin menjaga mood aku untuk tetap baik setiap hari. Kalau dia nonton ini aku cuma mau bilang makasih banyak ya sayang. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama, coba deh. Kalian coba bicara sama suami, bilang kalau kalian gak bahagia, bilang sama dia, kamu pengen dia yang gimana gitu. Demi apa? Ya demi kesehatan, demi mental kita yang baik sebagai ibu rumah tangga. Jangan diteruskan dendamnya. Kita menikah hidup bersama itu untuk bahagia. Ya aku bukan menggurui sih, aku juga baru ngerasain ini dan aku berharap bisa konsisten supaya bisa sehat selamanya. Oke, segitu aja sih cerita aku, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih semuanya, jangan lupa like dan dukung aku dengan klik tombol subscribe. Terima kasih.